A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cetakan jamu dapatkan setelah menuntut ilmu. Jadi tekan keluh kesahmu hanya kepada Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sekali berkeluh kesah bukan kepada Allah sang pemilik solusi. Kita lebih sering berkeluh kesah justru kepada manusia biasa yang kemampuannya sama seperti kita. Ia juga kadang punya masalah, kadang juga dia meminta kepada sang pemilik masalah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tak mengapa kita berkeluh kesah kepada orang lain. Sama halnya seperti kita akan berobat ke dokter. Tidak mungkin kita tidak berbicara kepada dokter, ya dokter, saya sakit gigi, gimana obatnya? Kalau kita nggak ceritain keluhan kita, rasa sakit yang kita derita, maka dokter nggak bisa kasih solusi, nggak bisa kasih obat. Nah, kalau dalam hal ini ya tentu itu adalah bagian daripada prosedur kita namanya menceritakan apa yang kita rasakan kepada dokter. Nah, terkait dengan keluh kesah yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika kita menginginkan sesuatu padahal inginnya Allah yang kasih, tapi kita lebih sering meminta kepada makhluknya Allah yaitu manusia. Kita pengen punya pekerjaan, yang kita tuju, yang kita dekati siapa? Bukan Allah. Yang kita dekati atasan. Kita pengen punya harta banyak. Yang kita dekati bukan Allah. Justru yang kita dekati adalah orang-orang pintar. Yang katanya dia bisa menggandakan uang atau bisa memberikan solusi jalan keluar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT, itulah kita. Kita sering tertipu oleh bisikan-bisikan setan, ajakan-ajakan indah dari iblis dan teman-temannya agar kita tergelincir dalam perjalanan kehidupan kita. Karena tugas mereka memang cuma satu, mengajak sebanyak-banyaknya manusia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita selalu berpikir positif. Kita selalu menggantungkan kepada Allah segala sesuatu. Kita minta hanya kepada Allah, tidak kepada makhluknya. Kecuali memang itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan. Sebagaimana tadi, kita berobat ke dokter, kita harus ucapin. Harus kita utarakan apa yang kita rasakan, apa yang menjadi keluhan kita. Sehingga dokter tahu, oh kamu itu sakit ini, begini solusinya. Tetapi bukan dengan hal-hal yang lain yang dokter juga justru dia menginginkan solusi dari sang pemilik rezeki. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah, yang perlu kita ingat pertama adalah Allah, sang pemberi masalah. Ketika Allah kasih masalah kepada kita, sejatinya Allah sudah siapkan solusinya. Dan Allah ingin menguji kita sejauh mana kita muntang atau berpegang teguh kepada Allah Rabbul Izzati. Kita kadang ketika sakit gigi yang kita ingat apa? Dokter. Ketika kita lapar yang kita ingat apa? Warteg. Kemudian ketika kita lelah yang kita ingat apa? Istirahat. Kadang lupa bahwa semua itu adalah Allah yang memilikinya. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yuk kita benahi mindset kita. Ketika butuh apa-apa, ingatnya Allah dulu. Kemudian Allah lagi dan Allah terus. Itu yang sering disampaikan oleh Yusman dahulu. Jadi awali Allah, dibarengi dengan Allah, dan diakhiri dengan Allah terus. Sehingga Allah akan memberikan solusi dari setiap apa yang kita rasakan, kita harapkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba yang yakin kepadanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.